Dok, sebenarnya apa sih itu dislipidemia itu, Dok? Dislipidemia. Ya, dislipidemia. Lipidemia. Lipid. Lipid. Dislipidemia. Dislipidemia. Oke. Demia. Lipid, kenapa lipid? Siap. Ya. Hai, aku Dr. Della, dokter dari Rumah Sakit Lira Medica. Hari ini aku akan membahas tentang dislipidemia. Jadi dislipidemia itu merupakan suatu kondisi di mana kadar lemak dalam tubuh atau dalam darah tidak stabil, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Umumnya terlalu tinggi. Jadi awalnya gejalanya itu ringan seperti sakit kepala atau nyeri pundak, nyeri tengkuk atau nyeri leher atau kesemutan pada kaki, kemudian bisa nyeri dada gitu. Ada komplikasi nggak kalau dibiarkan gitu? Oke, tentu saja ada komplikasinya. Kalau misalkan lemaknya ini menumpuk, bisa menyebabkan aterosklerosis. Kalau misalkan menumpuk lama-lama, bisa menyebabkan plak. Nanti plaknya itu copot, bisa menyebabkan kalau ke jantung, bisa menyebabkan serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Atau kalau misalkan masuk ke pembuluh darah otak, bisa menyebabkan stroke. Oke, biasanya kalau misalnya untuk yang terjangkit ini, rentang usianya berapa, Dok? Ya, semakin usia tua, resikonya semakin tinggi. Tetapi balik lagi pada lifestyle. Jika lifestyle-nya buruk, maka usia muda pun bisa terkena. Gitu. Nah, kenapa dislipidemia ini bisa terjadi dan apa penyebabnya, Dok? Oke, jadi penyebabnya adalah karena penumpukan lemak dalam darah. Jadi penyebabnya bisa karena obesitas atau kegemukan, kemudian penyakit kencing manis atau diabetes, kemudian makan lemak berlebih, kemudian penyakit hipertiroidisme atau kekurangan hormon tiroid, kemudian juga bisa karena lifestyle juga. Gitu. Nah, ini ada nggak, Dok, hal-hal yang memang untuk menghindari apa saja agar tidak terjangkit? Oke, jadi untuk hal-hal menghindarinya itu seperti pencegahan. Pertama kita lifestyle, pola makan yang baik, kurangi makan lemak, kemudian rutin olahraga, kemudian hindari rokok, kemudian juga kita utamanya adalah lifestyle. Biasanya kalau ke Rumah Sakit Lira Medica sendiri, itu harus kemana, Dok? Harus ke dokter spesialis apa biasanya? Oke, awal mulanya jika gejalanya masih ringan bisa kontrol ke poli umum atau ke dokter umum. Nanti akan dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan darah. Kemudian mungkin kalau misalkan masih ringan atau gejalanya masih awal, itu hanya diberikan obat. Kemudian nanti kontrol mungkin tiap bulan sekali. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke komplikasi, mungkin bisa dirujuk ke dokter spesialis tergantung gejalanya timbul dari organ mana. Oke, jadi dislipidemia ini merupakan penyakit yang bisa kita cegah. Caranya yaitu dengan lifestyle yang baik. Jadi kurangi makan berlemak dan rutin olahraga. Oke, terima kasih, Dok. Sama-sama. Aman ya? Dok.